Oke, kita akan bahas kilas update minggu ini ya. Yang pertama ada kabar dari Doktiv yang menggemparkan satu Indonesia atas persekusi yang ia alami. Kemudian ada Isa Sega yang katanya sakit ya, mangkir dari panggilan Polda Jatim, tapi malam-malam ikutan nyusul ya si SS di kantor polisi. Kemudian ada Loli yang sekarang benar-benar aman nih. Oke, yang pertama kabar dari Sela Sokia yang katanya ingin berdamai dengan Doktiv ya, tapi Doktiv menolak perdamaian tersebut. Langsung aja ke videonya. Tapi beberapa waktu lalu ada unggahan dari Instastory kakak sendiri terkait adanya Dokter O sendiri, itu seperti apa yang disebut sebagai ular? Itu nanti aja. Itu nanti aja. Jadi pokoknya upaya untuk bapak-bapak yang di Polsek tadi malam udah ada upaya untuk mendamaikan. Ya kita juga mau berdamai di situ. Kita karena basicnya juga nggak suka huru hara, kita suka kedamaian, kita cinta kedamaian. Lah lawak ya, Saya bilang, udah kalau si datang gerombolan gitu, udahan si dokter detektif puas maki-maki mau damai. bisa menjawab itu produk dari mana, alamatnya Di mana ya itu ya? Udah, saya mau berdamai, tapi dia tidak mau berdamai, dia tetap bertahan, nggak mau kasih tahu itu produknya dari mana. Oke, saya kira cukup Ya, ya. Oke, ya. untuk memastikan saja laporan diterima ya. Udah diterima, udah diterima, masuk. diterima. Pokoknya nanti hari Selasa aku kabarin, nanti soal pasal-pasalnya nanti dengan pengacara saya aja, ya. Apa yang membuat begitu kesel sama Doktiv? Apa sih? Apa karena nggak objektif atau nggak? Menurut aku dia tuh enggak ini Nggak apa. keterlaluan sih. Ardet sengaja hanya SS yang di Iya, review atau SS, seperti? hanya SS itu yang buat Hanya aneh. SS Pure ya. Terima kasih untuk teman-teman media. Makasih. Ya, udah jadi atensi satu Indonesia gitu ya. Bahkan Wapres Republik Indonesia ya, Bapak Gibran Rakabuming Raka ikut memposting ya persekusi yang dialami oleh Doktiv malam itu guys ya. Berikut videonya yang bisa kalian saksikan saat ini. Ya, di situ terlihat ya. Di sini Bapak Gibran Rakabuming ya memposting ulang ya atau merepost live persekusi yang dialami oleh Doktiv kemarin itu gitu guys. Nggak cuma satu video, ada beberapa video. Nah, tidak satu dua orang yang notice bahwa Bapak Gibran Rakabuming Raka itu ikut memposting kejadian tersebut ya. Ini dari salah satu screenshot atau screen recorder dari beberapa netizen ya, yang turut membagikan momen tersebut gitu. Wah. Apa di komentar dari netizen nggak apa di gua ketik sesuai sama yang di layar Gibran Rakabuming dan keluar beneran TikTok Pak Gibran katanya gitu. Ya gitulah ya. Ya heboh sih, yang nonton aja waktu itu berapa? Sekian ratus juta ya. Sekian ratus juta, sekian ratus ribu gitu loh. Banyak. 400 ribuan kalau nggak salah waktu itu. Jadi hampir semua orang melihat kejadian tersebut gitu guys. Ya, kemudian update kedua pada minggu ini yaitu kejadian atas pelaporan Isa Sega di Polda Jatim. Aku juga sudah pernah bahas ya tentang hal ini, tentang pencemaran nama baik. Kemudian Isa Sega ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian ada panggilan kemarin yang harusnya si Isa Sega ini datang ke Polda Jatim, tapi katanya alasannya sakit. Namun di malam harinya ketika ada huru-hara antara Doktiv dan juga SS, dia ikut muncul. Katanya dia nggak terima karena dituduh penistaan agama gitu ya. Ya cukup konyol ya. Berikut videonya. Sebentar. Kapolda Jawa Timur, Pak Kapolda. Tuh, si Isa Sega berdiri di belakang tuh. Isa Sega lagi sakit, tidak bisa mendatangi panggilan dari Polda Jawa Timur. Kok bisa sehat Datang begini dia, ya? dihadang tapi ya. Kok bisa sehat ya? Kok bisa sehat Pak Kapolda Jawa Timur nggak bisa datang panggilan ke Polda Jawa Timur karena sakit. Ada aja emang. Gitu. Ternyata, nah beliau sehat ini datang.
gitu ya. Ya, untuk Kapolda Jawa Timur gitu ya. Jadi kalian pada lihat. Ya, jadi ikut-ikutan baik gitu maksudnya ya. Ini lain-lain masalahnya, tadi ada yang bilang gitu juga dari suara yang ada di situ. Ya, bilangnya sakit, tapi muncul aja ikutan baik gitu ya. Malah gimana sih? Kok bisa sehat begini ya? Kok bisa sehat ya? Kok bisa sehat? Pak Kapolda Jawa Timur nggak bisa datang panggilan ke Polda Jawa Timur karena sakit. Nah, iya sih itu harus. Gitu. Ternyata Ya, itu tanda tanya besar ya, kenapa bisa seperti itu? gitu ya. Ya, untuk Kapolda Jawa Timur Sempet-sempetin dia ngata-ngatain ya, bopang itu. Ada lihat ya, sehat. Pak Kapolda sehat walafiat ya. Jawa Timur nggak apa-apa, santai aja. Katanya sakit. Ternyata enggak, datang ke sini ya, menemani komplotannya. Ya. Menemani komplotannya katanya Doktif gitu guys. Ya gimana ya, harusnya datang dong. Apalagi statusnya udah jadi tersangka ya. Kemudian alasan sakit tapi malamnya malah kelayapan, ikutan ke kantor polisi gitu. Kocak sih emang. Oke, next. Kak Isa Jaiga. Kedatangannya apa nih Kak Isa? Kak Isa kedatangannya apa? Aku dibilang penista agama. Aku mau datang, katanya si Sarul. Siapa yang si Sarul itu? Katanya supirnya. Aku pengen lihat supirnya. Mana supirnya? Aduh, ada ubur-ubur keluar. Aku jalan dulu. Ayo. Aku habis perawatan, pakai baju tidur. Aku habis perawatan pakai baju tidur. Ada yang nanya. Nah, bahkan sebelum Doktif nyampe dia udah di situ duluan tuh. Iya, kenapa? Coba. Kenapa? Kenapa? Loh, saya juga ada urusan Pak. Dia bilang saya penista agama. Ya, dia bilang saya penista agama. Ini juga harus dituntut. Gitu, bukan dia aja. Ini di luar dari Kementerian Sosial, beda. Aku penista agama. Ada-ada aja. Ikut-ikut baik. Bahkan banyak yang bikin video ya. Hampir aja Doktif ditampol sama Babang Isa Sega katanya gitu. Aduh, oke next. Oke, kilas update minggu ini selanjutnya, yaitu kabar dari Loli atau Laura yang kali ini benar-benar diamankan, benar-benar di rumah yang paling aman lah menurut Nikita Mirzani ya. Jadi Nikita bilang bahwa Loli ya nggak ada lah siapa yang mau ngasuh ini Ono gitu ya, itu cuma di mulutnya aja gitu ya, nggak akan tega lah anaknya diasuh sama orang lain gitu ya. Akhirnya budenya Loli katanya gitu ya, yang akhirnya turun tangan ya, yang ngurus Loli dan mengamankan Loli sekarang ini gitu ya. Jadi ini jelas nih ada ikatan saudara gitu ya, bukan ujuk-ujuk orang lain tiba-tiba mau angkat anak aja. Berikut videonya. Hari Senin akan ada yang ngamuk lagi, namanya kura-kura ninja Rasman Kodok Buntol. Karena kalian tahu kenapa? Karena Loli yang mau diangkat anak sama dia, tempatnya udah dipindahin lagi sama budenya. Jadi akhirnya budenya turun tangan. Ya, jadi akhirnya budenya turun tangan ya gitu ya. Nih ada komentar juga, sekarang beda lagi. Kemarin suruh ambil Loli katanya gitu. Ya kan itu cuma di mulut aja guys. Mana ada sih ibu yang tega ya, udah ngebesarin dari bayi sampai segede itu ya gitu. Bukan karena satu kesalahan anaknya tiba-tiba seorang ibu itu bisa langsung lupa sama anaknya, benci sama anaknya ya gitu. Ya cuma di kata-kata aja, cuma di mulut aja ya. Ambil yang mau ambil, katanya waktu itu kan gitu kan.
Ya namanya ibunya lagi kesel ya, kok bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu di depan wartawan gitu ya kan, kalian tahu sendiri dia ngomong apa ketika itu gitu ya. Jadi akhirnya budenya Loli nih ya, saudara kandungnya gitu ya, yang akhirnya punya hak sepenuhnya lah tentunya gitu ya. Oke, next. Oke, di updatean selanjutnya ini ada tanggapan dari beberapa netizen atau warganet ya, yang turut berspekulasi ya. Mereka mengeluarkan unek-uneknya juga gitu. Mereka mengeluarkan statementnya tentang kejadian Doktif lagi nih ya. Kita balik ke Doktif, tapi tanggapan dari beberapa warganet ya gitu. Sekalian menutup perjumpaan kita hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Berikut videonya guys. Ini pesan buat owner skincare SS yang kemarin tantrumin Doktif ya. Kamu itu salah nge-hire orang kayaknya ya, salah ngerekrut orang-orang di sekeliling kamu kayaknya. Kalau kamu nggak pernah belajar tentang manajemen bisnis, seenggaknya kamu itu nge-hire atau rekrut orang yang ada di bidang itu. Biar kamu caranya menangani masalah itu nggak kayak semalam, nggak kayak kemarin, main keroyokan kayak preman. Benar atau tidaknya itu isu tentang skincare kamu, tetap aja tindakan yang kamu lakukan untuk merespon orang-orang yang mereview produk kamu itu salah besar ya. Kalau misalnya kamu ya direview sama dosen, tindakan kamu ini dosen manajemen bisnis, diketawain kau, sumpah. Sorry tapi dosen-dosen luar negeri ya, pasti kamu dikatain game over. Pasti itu responnya. Siap-siap mbak. Kutanya langsung sama kau Panda, karena kau kan sudah mengakui di live tadi malam. Benar kemarin overclaim, ya kan? Benar kan? Kemarin kalian itu udah ngelakuin kesalahan. Terus Kak Shell ngomong aku udah minta maaf. Isi dalam poin minta maafnya nggak ada tuh ngomong mohon maaf ya masyarakat Indonesia karena sebelumnya aku produknya itu overclaim, nggak ada dicantumin kesalahan dia. Nah baru nih sekarang kalian pada ngaku kemarin produk kalian itu overclaim, diakuin sama Panda sendiri. Nanti saya tunjukin videonya. Pertanyaannya, kalian udah ngelakuin pertanggungjawaban apa untuk kepada seluruh reseller kalian dan kepada seluruh customer kalian? Jangan dipikir ya, dengan kalian minta maaf tidak mencantumkan poin-poinnya di sana bahwa kalian telah overclaim, ini selesai. Apa bentuk tanggung jawab kalian kepada reseller dan masyarakat? Apa? Utanya nih, jawab. Ada overclaim, benar. Kita nggak akan ngelawan karena benar overclaim. Nah sekarang, kalian ya, warga negara Republik Indonesia harusnya udah mulai cerdas ya. Karena mereka diduga tantrum, akhirnya kebablasan dan keceplosan. Maksud aku tuh gini ya, sederhana. Jangan terus-terus melawan. Kalau salah ya akui salah, minta maaf dengan cara yang benar, diomongkan kesalahannya. Sama kayak kemarin minta maaf perkara ngeberangkatin Sahrul umroh ya kan? Minta maaf, tapi nggak disebutin minta maafnya dalam hal apa gitu. Kita bingung. Kalian itu minta maaf yang untuk apa gitu. Jadi kayak minta maaf tapi nggak mau menyebutkan kesalahannya. Nah waktu soal skincare pernah juga minta maaf, nggak mau ngakuin kalau overclaim produknya. Baru tadi malam nih ngakuin. Akhirnya kan keceplosan. Diduga ya, udah diakuin produknya overclaim dan diduga. Sekarang udah berani ngelawan karena semua bukti diduga udah pada diilangin. Gitu ya. Bipam kerja.